We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Even though, been told my soul, even though, the more we keep trying. Even though, been told my soul, even though, find myself again. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should Jumpa go. lagi dengan saya sekarang berada di negeri di atas angin ya. Negeri di atas angin ini apa saja sih yang menarik perhatian teman-teman? Saya pun belum tahu apa aja gitu kan. Mari kita telusurin sama-sama apa yang bikin menarik perhatian dari pengunjung wisata setempat. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Even though, been told my soul, even though, the more we keep trying. Bang Wahran ini pengunjung ya? Iya, pengunjung. Udah berapa lama di sini Bang Wahran? Dari jam berapa gitu? Dari jam 2 tadi sampai sekarang juga sampai jam Jam 4 ya? Jam 4. Warga kira-kira nih sampai malam nggak gitu? Anakku satu ya. Sampai malam nggak ya? Sampai malam. Matahari terbenam. Bagus nggak sini sampai Lihat malam? sini dong. Lihat sini
Bagus dong. pemandangan. Bagus ya? Di sini aja lihat. Tuh, matahari tenggelam. Sunset ya. Lebih sunset. Bang udah berapa kali di sini? Hanya Bang? aja yang foto anaknya. Dan keempat berkunjung di sini, perubahannya apa saja nih Bang? Tepatnya lah parkiran, udah ada tempat parkiran ya. Oh pokoknya enak gini. Sebelumnya berarti tempat parkir nggak ada ya Bang Farhan? Akhirnya mungkin pengunjung juga nggak ada mungkin ya. Ya. Awalnya sekarang pengunjung udah ramai mungkin ya udah agak rapi lah. Udah rapi ya. Kalau gitu kita coba sampai malam kita view lokasi-lokasi. Saya Akbar. Nah, Pak Di boleh nanya-nanya sedikit Pak tentang lokasi negeri di atas angin ini Pak Di? Ya, untuk nanya tentang negeri di atas angin ini sebenarnya memang satu perjalanan dari azam seorang guru muslim yang beliau itu mencita-citakan dalam lokasi ini bagaimana kami sebagai murid beliau itu belajar mandiri secara bersama-sama dalam satu kampung ini untuk bagaimana hidup dengan bimbingan Allah, lalu memberdayakan seluruh potensi yang ada pada lahan kami. Dalam kehidupan sehari-hari itu meningkatkan kesadaran spiritual, Meditasi gitu Pak Di ya? ya, kesadaran spiritual kepada Allah dalam rangka untuk belajar malu dapat kepada Allah. Jadi terus ibadah yang ada pada bimbingan Rasulullah SAW yang kami suruh, kami di situ belajar bersama-sama untuk memperdalam spiritualitas lah. Yang kedua, bagaimana dengan ada 6 tanangan ya yang di Pak Di almarhum itu tanangan kami bisa dalam satu kendaraan, semua dilakukan secara belajar mandiri lah. Itu pertama bidang pendidikan Usuluddin, yaitu pendidikan kepada anak-anak bangku Islam. Yang kedua rumah sakit mental spiritual. Yang ketiga komposisi, pertanian, peternakan, daerah tawar, daerah laut, bisnis, dan termasuk yang di atas ini adalah bidang pariwisata. Jadi ini semua ada dalam rangka untuk bagaimana kami diminta untuk belajar mandiri dan berdayakan semua ini sehingga bisa memberikan income lah, Iya. bisa memberikan kehidupan yang ada di lingkungan kami ini. Jadi dari yang ini pada dasarnya ada 3 ya sebenarnya yang kita beri dari atau program yang kita terapkan itu. Pertama menjalani spiritualitas, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi. Maka untuk itu, jadi apa-apa yang kita programkan di sini adalah rangka untuk mendorong warga kampung ini bisa kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan sehari-hari dalam kualitas yang lebih baik. Gini Pak Di, Ya. ini negeri di atas angin ini sudah berapa lama dikelola? Ya sebenarnya kalau dari pertama ada sejarahnya sebenarnya penentuan lokasi ini itu masih Pak D masih Sugeng masih hidup, itu kami berdua di kawasan untuk mencari lokasi. Pada saat Pak Ismet sebagai ketua Kecamatan ketemu Pak Syahi, kalau untuk berkembangnya pondok sebaiknya apa, jadi lokasi.
Ya kami waktu itu hampir 2 tahun dari beberapa wilayah Batam sampai dari mau dari Persija sampai Ngenang sampai di daerah Barelang sana ke Sate sampai ke panjang jembatan 1, 2, 3, 4 sana 5, tapi beliau memang cocok di tempat itu. Akhirnya setelah jalan panjang ke arah Dewa itu beliau berapa beliau berdoa dan ternyata tempat ini adalah tempat yang punya ketinggian di atas laut itu tinggi, karena lokasi yang kita duduk sekarang ini, yang kita duduk berdua ini, itu 64 meter di atas. Dari Pak De, tadi sudah berapa lama ini dikelolanya Pak De? Ya berarti kalau dari tahun 2005 tadi. 2005 ini pengesahan dari pemerintah dan mulai bisa berangsur-angsur dari 2006 terus sampai ya kalau yang untuk wisata ini ya belum lama. Efektifnya setahun katanya. Ya, dengan berproduksi kan, dan termasuk juga nanti kita akan buat spot-spot lagi, spot-spot wahana yang memang itu punya nilai religius ya, seperti kayak punya tempatnya untuk dalam yang kawah termasuk juga nanti dan yang termasuk yang baru saja kemarin kita laksanakan itu ada siles ya yang untuk budaya tari, dan nanti akan dalam dekat kita akan membuatkan yang lintasan jenis downhill ya. Dan hal ini katanya untuk pengunjung dari Singapura, Malaysia punya ketertarikan, dan itu yang sedang dirancang oleh kita. Tapi belajar dari pengalaman kemarin untuk sebagai event untuk pemuda, siles itu ternyata memang antusiasnya luar biasa. Berarti pengunjung dan warga setempat ini sangat support adanya wisata negeri di atas angin ini Pak. Oh iya. Ya. Oh, secara umum dari waktu awal kita coba memulai itu kan dari youtuber yang kegiatan apa aja yang Pak dilakukan waktu apa tadi tentang pengajian juga ya Pak ya? Spiritual terus? Ya sebenarnya kalau itu kan hal-hal berkaitan dengan ibadah maftuh ya. Kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab hamba kepada Allah untuk meramaikan pulau dengan utama masa kita 5 waktu, dan kami isi dengan program bayan lalu juga mencoba buka Al-Quran bertunjuk secara bersama-sama. Jadi kami yang jelas dengan kegiatan di Sukor itu bagaimana spiritualitas kami itu lebih baik dari hari. Gitu Pak De. Kebun kurma Pak dibahas tadi ya. Kira-kira berapa banyak kebun kurma di sini? Oh ya, ini banyak. Kita punya kebun kurma dulu waktu pertama nanam ini, waktu masih kecil itu sebanyak 2.284. Itu sekarang setelah dipotong jalan ya. Potong jalan dan dipakai banyak teman-teman yang lain, itu tinggal 1.000 lebih. 1.000 pohon kurma. 1.000 pohon. Setiap kapan itu panennya Pak? Oh kalau sekarang ini begini, ternyata pohon kita itu kebanyakan jantan, tapi ada juga yang betina, dan ini baru berlatih berbunga. Ada sih yang berbuah, tapi karena dia tidak mengalami perkawinan sehingga rata-rata buah. Tapi rasanya maksimal ya Pak ya? Kalau dari pengalaman sebelum dia bisa dikawinkan, memang dia nggak bisa sampai besar, bisa dipetik. Dia cuman bisa terus bajang ya. Tapi kalau nanti sudah ada perkawinan, lah baru mungkin bisa sampai besar. Pohon kurma ternyata di Indonesia ya, apalagi di Batam Island, itu ternyata bisa hidup ya Pak ya? Ya alhamdulillah ya. Ini sebenarnya kan tergantung bagaimana kesadaran kita untuk mengelola ya, bagaimana dia menjadi asupan makanannya, dan
kalau dari rata-rata tumbuh normal. Tumbuh normal ya. Kira-kira ada kata-kata kata-kata buat penonton nggak, buat apa ya, atau nasihat gitu Pak De? Nasihat Ya. apa kira-kira menurut Pak De itu, nasihat apa yang terpenting ini menurut Pak De nih? Ya nasihat apa ya? Yang jelas kalau dalam kita berkehidupan ini kan ibarat ada yang paling utama, kita harus belajar untuk contoh suatu ketika kita ini kalau kita ini contohnya bisa kalau kita ini punya boneka, beri kejelasan kepada anak-anak bahwa kita tahu bahwa yang punya boneka itu adik-adik saya. Iya. Supaya nanti anak-anak yang mau sembarangan dan boneka jadi segar. Nah ini ibarat hidup. Nah kita coba dari awal hidup kita ini mencari siapa yang punya kita. Supaya ya, karena penting mencari yang punya kita itu, sehingga tahu kalau tahu yang punya kita itu siapa, kita belajar patuh dengan aturannya. Ya, itu saja sih. Itu aja ya. Ya. Ini bahasanya ini bukan bahasa umum nih menurut saya. Kalau kalian bisa menafsir, jangan salah tafsir, gitu ya Pak De ya. Betul. Nah, Dan jelas kita punya tanggung jawab sebagai hamba kita Allah yang menciptakan, maka kita sungguh-sungguh dengan apa yang dia dan aturan itu, supaya kita bisa kembali baik setelah mengatur kita. Oke. Pak De ini di lokasi wisata apa, negeri di atas angin ini ya Pak Negeri De. di atas angin, ya. Kebetulan banyak acara-acara yang dibuat oleh Pak De ya, seperti salah satunya tadi Exires. Exires. Sebenarnya kita jadi tempat aja. jadi tempat, terus ada tawaf juga tadi ya. Itu sedang kita siapkan gitu. untuk jadi lokasi tempat tempat latihan tawaf. Kita buat miniatur Ka'bah. Habis Kita itu tadi berzikir ya, apa Pak De? Pak De bilang sebut tadi. Ya, jadi memang orientasi kita ini jelas ini sebagai wisata religius. Jadi buat orang-orang sahabat-sahabat yang pikir di bawah ada kegiatan religius. Dan ini kita orientasikan ini sebagai objek wisata yang mendorong kita untuk kepada kehidupan religius. Orientasi kita ke sana. Orientasi. Pak De, Ya. ini kegiatannya dibuka untuk umum atau lingkungan sekitar aja? Oh, ini terbuka untuk umum. Untuk umum Ya, ya. gitu. Berarti seandainya saya mau ikut meditasi di sini juga boleh ya Pak De ya? Oh, boleh. Boleh ya. Ada mungkin ada syarat-syaratnya tuh. Nah, Nggak ada ya? bukan istilahnya bukan meditasi ya, mungkin itu istilah. Ya pada dasarnya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya. Gitu. Masih di mana Pak De? Ini tempatnya di Jalan Es Parman, Tanjung Priayu Laut, Kelurahan Tanjung Priayu, Kecamatan Suwe Beduk, Kota Barakallah. Maaf, Sama-sama. waktu Pak De ya. Oh, enggak ada. Oke, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really
masa lalu Mas atau melupakan masa lalu Mbaknya juga? Ya mungkin pasti yang mantan itu memang udah terlupakan dan harus dilupakan ya. Istilahnya yang buanglah mantan pada tempatnya aja sih. Ini cocoknya balas dendam gitu ya? Oh nggak Nggak ada ya? sih, ya ikhlaskan yang sudah berlalu semuanya Jadi- jadiin pelajaran ya. Masnya balas dendam sama mantannya dan Mbaknya juga balas dendam sama mantannya. Enggak ya? Oke, sorry pemirsa, ini Kita cuma tulus iseng-iseng ya. bertanya sih. Ini cuma hiburan semata. Jika kalian ingin melupakan mantan, nah ini salah satu lokasinya di mana kita kalau kita tahu? Di lokasi yang kayak gini hanya ada di Kota Batam ya guys. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih nama Mbak dan nama Masnya nih kalau boleh tahu Oh siapa? jujur ya namanya ya? Nah, Namanya Sarah ya. Sarah apa nih? Sarah. Sabar. Ya, pakai orangnya sabar. Saya Akbar, berarti kita beda A dan S. Ya, Akbar dan Sabar. Nanti Akbar itu sabar kita, atau sabar itu Akbar. Oke. Mas berasal dari kota mana, Mas? Medan. Di mananya? Bolga. Saya juga Medan. Saya di Sukarami kalau boleh tahu. Nggak tahu ya. Nah, kalau si Bolga itu bukan apa ya? Jauh dari kota Medan ya, si Bolga ya. Itu berarti Mas asli Batak ya? Enggak. Jadi oh Nias ya? Nias Bolga, oh iya benar. Tapi wajah Niasnya nggak kelihatan loh. Kira-kira ya semi lah gitu ya. Papua. Kalau Mbaknya asli orang mana? Mbak? Saya asli Batam ya. Ya, asli Batam. Oke, bukan perantauan ya. Oh, menetas bukan melahirkan. Oke, berarti ini ada cara baru gitu. Ini sampai jam berapa Mbak? Sampai selesai makan, kita belum makan. Oh, sampai selesai makan. Ini kalau dilihat malam hari, indahnya apa sih Mbak? Ya indah sih, tempatnya sejuk lagi ya. Indah ya. Pokoknya buat pasangan itu romantis ya, apalagi di sini. Di sini ada sediakan kapal untuk berkunjung jalan-jalan gitu nggak? Nggak tahu, tapi itu ada. Ada ya? Atau kalian mau nyambung gitu jalan-jalan keliling pulau gitu enggak? Lain Nggak ada ya? waktu, lain waktu aja. Oh iya ya. Oke, Mas terima kasih Mas. Nah, sampai jumpa lagi. In the beginning, there was time.